اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ولوالدي آمين. لحضرة المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه وذريته وأهل بيته وجميع خلقه من الأنبياء والمرسلين والصحابة والتابعين والتابعين وجميع الملائكة المقربين ثم إلى ربهم وأوليائك وأوليائك إلى ربهم وأوليائك وأوليائك المقربين ثم إلى أرواح جميع قبورنا بآبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا ومشايخنا وأساتذتنا ثم إلى روح جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات ثم إلى أرواح من فتح هذه القيامة جميعا إلى أرواح المصنف هذا الكتاب سيد ثم إلى حاجتنا وحاجتكم من حوائج الدنيا والآخرة سير الله لنا ولهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada hari ini hari Selasa tanggal 9 Juli tahun 2024, pengajian rutin kita di Mushola Al-Barokah RT 1 RW 3 Kelurahan Marjin, Kecamatan Sandika, Surabaya. Materinya adalah jangan remehkan kebaikan walau kebaikan itu kecil sekali. Intinya jangan remehkan kebaikan walau sangat kecil. Bismillahirrahmanirrahim. Wal maqalatu saniyah asarata. Wal maqalatu sani wal isruna. Utawi maqalah kang nomor 22. Gila dan jawaban Allah Ta'ala Al-Wahyu Subhanahu Ta'ala ila Uzair marang Nabi Uzair. Jadi di dalam Islam itu ada seorang Nabi namanya Nabi Uzair. Jadi kalau akan saya terangkan secara terang Nabi Uzair. Nabi Uzair ini dikasih wahyu oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa bunyinya wahyu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Uzair? Ya Uzair, wahai Uzair, idza adnaqta dzamban saghira. Nalikane nglakoni dosa sapa sira dzamban saghira ing dosa kang cilik. Fala tandur ila sigharihi mongko aja ningali sira mari cilike dosa. Wandur ila man razaq
aiman sako tegese zat kang nekake sapa dari kal khaira ilaika ing kono kebagusan manusia. Wa idza asabaka baliyatan lanai kami menangi musibah ing sira apa baliyatun cukup fala tasbuni mongko aja ngaturaken sira ingsun ila khalqi maring makhluk ingsun kamala asbuka ila malaikati kaya oleh orang matur sapa ingsun ka ing sira ila malaikati maring malaikat ingsun ila saidat takalami melakoni kesalahan wilayah marang ingsun apa masawi ka pira-pira kesalahan sira. Nabi Uzair iki dipun paringi wahyu dening Allah Subhanahu wa taala bahwasanya yang pertama Uzair, kalau kamu melakukan kesalahan kecil maka janganlah melihat kecilnya suatu kesalahan, tapi lihatlah zat yang akan kau salah, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Tak lakoni moga iling nasi gawe. Ketika manusia berbuat seperti itu, maka dia tidak jadi melaksanakannya. Sebab apa? Sebab dia itu dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kita mau melaksanakan suatu kesalahan dan kita dilihat oleh orang banyak, tentunya kita tidak jadi melaksanakan sebuah kesalahan. Dan tatkala kita memperoleh suatu kebaikan, walaupun kebaikan itu sedikit, maka janganlah kita itu melihat sedikitnya kebaikan tersebut. Bila kita itu mau melaksanakan kebaikan walaupun sedikit, janganlah kita itu melihat kebaikan yang sedikit itu seperti memberi kopi orang, istilahnya berbuat baiklah walaupun tidak mahal, tetapi lihatlah zat yang telah memberikan rezeki kepadamu oleh rezeki 10.000, 20.000, panas-panas nang sawah, dokter sayuran oleh nomor 20.000, 20.000, panase koyo ngono, duwite gak setira gede, tapi itu barokah. Sampai tinggali dak Gusti Allah sing paling rezeki. Insyaallah diparingi barokah. Dipangan enak, dirasakno seger,
Namun jika engkau merasakan suatu musibah, maka janganlah kau adukan aku kepada orang lain, kepada makhluk. Ya Allah, ya aku sebetulnya sholat. Kak, ditolong Kak disembadani tinggal aku. Oh, Kak, kalau belas jauh. Lewat ya Allah, disembadani ya Allah. Ngomong-ngomong, kasih tahu itu. Maka jangan berkata seperti itu, jangan melakukan hal seperti itu. Sebab apa? Sebab Allah tidak pernah menyampaikan kepada malaikat apabila kita semuanya itu melakukan sebuah kesalahan. Oleh jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam keterangan kitab ini, yaitu kitab Nasihatul Ibadah, diterangkan tentang jangan meremehkan suatu kebaikan yang kecil. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran surat Al-Zalzalah ayat yang ke-7. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah. Barang siapa yang mengerjakan kebaikan walaupun seberat dzarrah, yaitu debu, sebuah semut kecil yang berterbangan, maka dia akan mendapatkan balasannya. Allah akan memperhitungkan dan membalas kebaikan yang sangat kecil. Ada sebuah makalah dari Syekh Ahmad bin Ka'ab Al-Quruzi. Siapa yang mengerjakan kebaikan seberat dzarrah, sedangkan dia seorang kafir, jadi misal itu mungkin kayak di Sengako, Anwar Zawadi, Duduk, Kampung ini Wabe. Maka apa yang akan dilakukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada orang Cina tersebut yang tidak beragama Islam sesuai dengan ayat ini? Maka kata Syekh Ahmad bin Ka'ab, maka Allah akan melihat balasannya, memberikan balasannya di dunia ini langsung. Jika balasan kebaikan oleh Allah di dunia, semisal Allah memberikan pahala 10 kali lipat, ya langsung. Misal dihitung uang, kalau uang itu semisal masing-masing orang menunggu 50.000, maka Allah memberikan ganti rugi 10 kali lipat, berarti 500.000 kepada orang Cina tersebut untuk setiap orang langsung di dunia. Tapi akhiratnya tidak
dikasih sama sekali oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun siapa dari seorang yang beriman, seorang yang mukmin, seorang muslim, seorang yang mukmin yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengerjakan suatu kebaikan di dunia, maka kebaikan itu akan dia dapatkan di dunia dan juga di akhirat. Double. Jadi dikasih di dunia balasan dan dikasih balasan di akhirat. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Apabila seorang mukmin mengerjakan sebuah keburukan, walau seberat biji darah, maka dia akan melihat hukumannya di dunia ini pada dirinya, pada keluarganya, anak-anaknya, sehingga nanti di akhirat dia tidak mendapatkan siksa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi langsung dibalas rata-rata ujian yang terjadi kepada orang Islam itu bukan berarti Allah tidak sayang kepada kita semuanya, tetapi dalam rangka Allah itu meliburkan siksa itu di akhirat nanti. Walaupun terlihat kita itu langsung dibalas, disiksa di dunia, namun di akhiratnya kita tidak mendapatkan siksa, karena siksa itu sudah diturunkan di dunia. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "La tahqiranna minal ma'rufi syai'an." Janganlah sekali-kali kamu meremehkan kebaikan sedikitpun, meskipun hanya tersenyum ketika kita itu bertemu dengan orang. Walau antalqa akhaka biwajhi tawfiq. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Monggo pinara, nggih, monggo. Hanya sekedar tersenyum. Namun senyum dan salam itu telah ditulis oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kebaikan itu akan berimbas kebaikan pada kebaikan yang lain, sehingga kita ketika dimanapun berada kita mendapatkan perlakuan yang baik juga, padahal kita tidak mengeluarkan biaya apapun, hanya senyum saja. Seandainya kita berlaku sombong, disokong, tak menoleh, tak memberikan salam dan sebagainya, maka penilaian orang terhadap kita itu adalah orang yang sombong, seperti orang yang tidak kenal saja, sehingga secara tidak langsung kita memusuhi kepada mereka. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, sehingga kita dijauhi oleh masyarakat. Oleh karena itu, janganlah kita meremehkan terhadap kebaikan kalau yang
mengambil sebuah kesimpulan. Jika kita melihat seekor semut yang terpleset jatuh di air, maka kita tolong, kita angkat, kita tolong dengan kayu atau apa, kita keluarkan di atas daratan. Mungkin bisa saja perbuatan kita yang sekecil itu barangkali bisa menjadi penyebab ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kayak Sayyidina Umar, ngomong itu ada cilik tulisan rek dituku kalau Sayyidina Umar, terus diculno kalau Sayyidina Umar dalam kitab Kuliah. Dan itu menjadikan Sayyidina Umar mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, bila kita menjumpai anak ayam yang terpisah dari induknya, kita ambil, kemudian kita satukan kembali ayam tersebut, anak ayam tersebut kepada induknya. Hal itu sangat remeh sekali, tapi dengan perbuatan seperti itu bisa jadi penyebab Allah Subhanahu wa Ta'ala mengumpulkan keharmonisan rumah tangga di dalam keluarga kita. Sungguh suatu perbuatan yang sangat remeh, namun efek dampaknya bisa kita rasakan di dunia dan di akhirat. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketika kita berada di perjalanan, ada orang tua berjalan tidak pakai sepeda motor, kelihatannya payah, tidak berhenti. Pak, dari tepundi monggo saran oleh pulau dibanding arah mereka. Oh, gina monggo akhirnya ditolong kalau sampeyan. Dalam hati orang tua itu berdoa, ya Allah, alhamdulillah ya Allah, moga konsistensi ya Allah, sehingga perjalanan pulau ini sakit secepat ini dan tidak merasakan capek lagi. Mudah-mudahan dengan paringi rezeki rahmat barokah datang yang digising ngantar itu. Sangat remeh perbuatan kecil kita. Barangkali itu akan menjadikan sebab kelapangan rezeki yang akan kita peroleh ke depannya nanti. Subhanallah, tidak ada suatu kebaikan sedikit pun yang kita lakukan di dunia ini tidak bermanfaat. Semuanya akan kita petik hasilnya di dunia dan di akhirat. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, jika kita tidak bisa berbuat kebaikan sama sekali, maka lebih baik kita diam, tidak berkata apa-apa. Mungkin diamnya kita itu adalah merupakan suatu sedekah untuk kita sendiri. Karena kalau kita salah berbicara, salah ngomong, malah bisa menjadikan sesuatu yang kurang baik. Ada sebuah hikayat. Sayyidina Ali ini pernah bertemu dengan Al-Farisi, sahabat Al-Farisi.
Sahabat Ali ini bercerita kepada Al-Farisi, "Wahai Al-Faris, saya ini pernah bertemu dengan Rasulullah SAW. Ketika saya ini bertemu dengan Rasulullah SAW, saya itu ditanya oleh Rasulullah SAW, 'Ya Ali, kamu itu sedang pikirkan apa?' kata Rasulullah. Nikah Nabi, 'Ya Rasulullah, ada 4 perkara yang sedang saya pikirkan saat ini.' Ini Sayyidina Ali model. Kula niki ya Rasulullah, sakmangke niki engger-engger niki mikirno 4 perkara, 4 masalah. Ini Sayyidina Ali. Coba kamu sebutkan, kata Rasulullah, apa 4 perkara itu? Sayyidina Ali. Yang pertama, ya Rasulullah, kula niki mikiraken anak-anak kula. Di rumah itu ya Rasulullah boten panganan belas. Kabeh belas ya Rasulullah, paling bayar sekolah, nggih boten saged bayar sekolah, dan mangan mawon boten enten. Kula ngelu ya Rasulullah, mikirno anak kula Hasan lan Husain. Itu Sayyidina. Terus yang nomor kali kula niki susah mikiraken tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dipikir di kewajiban kula, sholat 5 waktu, syariat Islam, apa sudah saya jalankan semuanya. Terus yang nomor 3, kula niki mikiraken hari akhir. Ini waktu dengan akhirat itu ya apa? Nanti aku nikmati itu ya apa? Terus yang terakhir itu kula itu mikirno malaikat maut. Nanti aku nih kepedhok Israil itu mati kuning koyo apa? Itulah 4 perkara yang disampaikan Sayyidina Ali karramallahu wajhah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya Nabi jawab, "Hei Ali, bergembiralah kamu. Loh, kula ini gak ada masalah, kalau senang, kalau gembira, kalau bahagia ya Rasulullah. Wong kula ini mikirno anak-anak, gak satu kok makanan, dari saudara sekolah, kok malah senang ya Rasulullah. Karena apa? Kamu merasa gembira wahai Sayyidina Ali, wahai Ali, karena kesusahan memikirkan anak-anak itu bisa melindungi kamu dari api neraka. Makanya kula niki panjenengan sedaya, ibu-ibu, bapak-bapak sedaya, wis bener lakune. Marusaken duit, marusaken rezeki, pikirno anak sekolah, bayar SPP, tahu kebutuhan rumah tangga, kabeh niku mau napa sing panjenengan lakoni mulo sing Kanjeng Nabi,
bisa melindungi dari api neraka. Itu sih jawabannya Rasulullah nangone Sayyidina Ali. Wong sing sedih mikirno kebutuhane anak-anak niku bisa menjauhkan, melindungi dari api neraka. Adapun yang memikirkan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala adalah bisa membuat rasa aman dari siksa Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, memikirkan hari akhirat adalah sebagaimana jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian memikirkan sakaratul maut adalah seperti orang yang menebus dosa-dosanya, kata Rasulullah SAW. Kemudian Rasulullah melanjutkan kata-katanya kepada Sayyidina Ali, wahai Ali, ketahuilah rezeki duit kabeh niku yang diberikan kepada manusia, yang akan diterima oleh manusia, itu di tangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi Allah lah yang memegang kunci rezeki terhadap semua makhluk-makhluknya. Kata Rasulullah kepada Sayyidina Ali radhiyallahu. Maka dari itu kesusahan yang dialami oleh manusia tidak bisa membuat seorang melarat, namun hanya manusia itu akan mendapatkan pahala atas hal itu. Maka dari itu percuma seseorang itu bersedih. Kita harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Sayyidina Ali kemudian bertanya lagi, bagaimana saya bisa bersyukur ya Rasulullah, wong keadaan saya seperti itu kondisinya. Boten ngeluh bersundi, apa mana bojo bungok-bungok ngamuk tanpa sumpah. Apa yang harus saya syukuri ya Rasulullah ketika dalam keadaan demikian? Kemudian Rasulullah menjawab, syukur atas Islamnya kamu, atas agama Islam yang kamu jalani sekarang ini. Oh, itu nikmat yang luar biasa. Syukur kesehatan, syukur tidak ada masalah, tidak ada cobaan, syukur Islam itu harus kamu syukur dikasihkan kesehatan. Kemudian apa yang harus saya lakukan ya Rasulullah di saat-saat seperti itu? Katakanlah, la haula wa la quwata illa billah. Ya Allah, saat saya terdesak seperti ini, tidak ada yang bisa saya lakukan ya Allah, kecuali atas pertolongan Panjenengan ya Allah. Walaupun pasrah dengan Panjenengan, walaupun usaha ngalami kerja, la haula wa la quwata
usaha. Lalu apa yang harus saya tinggalkan ya Rasulullah? Sayyidina Ali bertanya lagi di saat-saat seperti itu. Kamu harus meninggalkan amarahmu, jangan mengikuti emosimu, jangan bersedih, jangan bersuara, biasa-biasa saja, jangan turuti amarah. Mengapa demikian? Kata Rasulullah, sebab kalau kamu tidak marah, meninggalkan amarah di saat-saat seperti itu, maka perbuatanmu itu bisa meredam amarah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kamu bisa terbebas dari adabnya Allah, dari bencana. Tapi kalau kamu itu marah di saat seperti itu, musibah akan semakin dalam. Tidak ada jalan keluar bagimu, karena kamu tambah marah, tidak menerima kenyataan yang ada, tidak menerima dengan pemberian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan apabila kamu tidak marah bersikap, maka hal itu bisa memberatkan timbangan amal kebaikanmu kelak di akhirat nanti. Kondisimu yang seperti itu bisa memberatkan amal timbanganmu di akhirat nanti. Itulah pesannya Sayyidina Ali kepada Salman Al-Farisi. Kemudian Salman Al-Farisi berkata, "Hei Salman, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda." Ini masih kata-kata Sayyidina Ali. Siapa yang tidak memikirkan anak-anaknya, tidaklah dia masuk surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian Salman Al-Farisi menjawab, bukankah Rasulullah SAW pernah bersabda bahwasanya orang yang memiliki banyak anak itu tidak akan bisa beruntung? Maka Sayyidina Ali menjawab, hei Salman, bukan begitu maksudnya. Jika pekerjaanmu, pencaharianmu itu halal, maka engkau akan beruntung. Jadi semakin kamu itu mencari rezeki dengan cara yang halal, kemudian kamu kasihkan kepada anak-anakmu, maka hal itu akan membuat keuntungan bagimu. Karena surga itu merindukan orang-orang yang memikirkan pekerjaannya mencari rezeki lantaran mencari rezeki yang halal. Suatu ketika ada seseorang laki-laki itu datang kepada Rasulullah SAW. Yang itu kata dosanya. Ya Rasulullah, kalau niki kata dosanya ya Rasulullah. Kalau niki dosa ya Rasulullah, panjenengan sucikan saya ya Rasulullah. Akulah durhaka, sucikanlah aku ya Rasulullah. Maka Rasulullah bertanya kepada orang tersebut, "Napa sih dosane sampeyan sih, Pak? Kula
Maka Rasulullah kemudian menjawab, apakah kau mampu memberitahu aku tentang dosa-dosamu dan tidak merasa malu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sedangkan Allah melihat dirimu. Karena itu keluarlah kamu dari sini, supaya kami semuanya tidak mendapatkan api dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka orang itu kemudian keluar dan menangis. Sesaat kemudian malaikat Jibril datang kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya Muhammad, mengapa kamu membuat putus asa orang itu? Mengapa kamu mengusir orang itu yang telah berbuat dosa? Karena dosanya ada tebusannya. Maafkan aku, ya Jibril, memangnya apa tebusannya orang itu? Orang itu mempunyai seorang anak kecil. Ketika dia pulang ke rumahnya selalu membawa makanan dan dikasihkan kepada anaknya, sehingga anaknya merasa senang dan bahagia. Sehingga dengan perbuatan itu, kegembiraan anak-anakmu telah menebus dosa-dosa dan menyelamatkan dari api neraka. Itulah kebaikan kecil yang telah dilakukan oleh seseorang yang telah banyak melakukan dosa, tapi kebaikan kecil menyenangkan anak-anaknya, walau hanya makanan kecil, makanan yang harganya Rp1.000, Rp2.000. Tapi ketika anak itu merasa senang, Allah mengampuni dosa-dosanya dan menyelamatkan dari api neraka. Sesungguhnya harta dan anak-anak adalah ujian, sedangkan Allah menyediakan pahala yang sangat besar. Maka kesimpulan dari bagian ini adalah satu: sabar tidak marah bisa meredam murka Allah Subhanahu wa Ta'ala, menerapkan timbangan amal perbuatan kita dan masuk surga, memikirkan ketaatan kepada Allah bisa aman dari siksanya Allah Subhanahu wa Ta'ala, memikirkan akhirat adalah suatu jihad fisabilillah, ingat akan kematian adalah menghapus dosa-dosa kita. Yang kedua, jangan anggap kecil kebaikan. Ternyata hanya dengan memberikan makan kecil membuat anak kecil kita bahagia gembira, bisa menebus banyaknya dosa dan terbebas dari api neraka. Mensyukuri Islam dan taat bisa menjadi teman Allah. Tidak bila kita sedang ditimpa suatu masalah, maka ucapkanlah la haula wala quwwata illa billah dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kajian pagi hari ini bermanfaat kepada kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.